Yahudi. Sedangkan murid Yesus itu pun orang Yahudi loh. Orang Israel ya. Jadi perkataan itu cocoknya kepada abang sendiri. Nah, kalau Anda menolak itu, Yesus Anda ini nanti baru eksis di abad 1 dari Yunani nanti. Nah, kalau Yesus yang dimaksud Tuhan semesta alam ini sudah eksis, menyatakan diri kepada para Nehevim, kepada nabi-nabi, menyatakan diri kepada Musa dengan menyatakan nama sesembahan itu YHWH itu. Tertulis di loh batu itu. Tangan Tuhan sendiri loh menulis di loh batu itu. YHWH itu memang tidak bisa dilafalkan, tidak ada vokalnya, tetapi ada nama itu, jangan ditolak. Itu ya Bang ya. Perkataan Anda dibantah sendiri oleh Ibrani 9 ayat 24. Dikatakan bahwa Yesus menyatakan diri di zaman akhir. Jadi yang Anda katakan tadi di abad 1 itulah dimulainya zaman akhir, di mana Yesus datang sebagai keturunan perempuan. Anda bilang Yesus berteofani, omong kosong. Yesus itu menyatakan dirinya hanya sekali aja di zaman akhir. Dan nanti dia akan datang untuk kedua kalinya. Untuk apa? Untuk memberikan keselamatan kepada orang yang percaya kepadanya. Baca lagi itu Ibrani 9 ayat 24 dan 26. Benar ya, tidak ada Yesus berteofani. Yang ada adalah di PL itu Tuhan mengutus malaikatnya berbicara kepada para nabi. Itulah pola komunikasi di dalam perjanjian lama. Jadi nggak ada tuh Tuhan memunculkan diri, menampakkan diri kepada Musa atau bahkan kepada Yakub atau kepada Abraham. Semua adalah malaikat yang diutus Tuhan. Tetapi juga ingat, ada malaikat-malaikat iblis. Karena sesungguhnya dunia ini adalah tempatnya iblis dan malaikat-malaikatnya. Kan mereka dilemparkan di sorga. Waktu terjadi peperangan mereka dilemparkan ke bumi. Dan penguasa bangsa-bangsa adalah iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan Israel, kenapa saya berani bilang begini? Waktu Yesus dicobai di padang gurun dikatakan apa? Kata iblis, semua kerajaan dunia ini dan keindahannya akan kuberikan kepadamu. Kepada Yesus katanya, kalau engkau sujud menyembah kepada aku. Yesus aja nggak membantah tuh bahwa iblis ini penguasa dunia ini. Makanya ketika Yesus selesai mengalahkan iblis, dia bilang apa? Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan kepada aku. Itu artinya apa? Memang kuasa di bumi tadinya di tangan iblis. Ya, jadi Israel itu hanya bagian dari bumi, dari provinsi dunia. Makanya saya bilang Yahweh itu adalah panglima tentara iblis. Baca lagi di Yosua 5 ayat 13 dan 14. Yahweh itu panglima besarnya iblis. Baik, Anda tadi mengatakan bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa apa yang Anda katakan tadi saya tanggapi Anda. Kalau saya katakan Anda tidak ngerti, tidak tahu apa-apa, lalu nafsumu menjadi pembicaraan bahasa-bahasa. Coba nanti sesudah ini, nanti coba Anda jelaskan. Mazmur, bahasa apa Mazmur? Mazmur, bagaimana Anda mengatakan Mazmur? Bahasa Ibrani Mazmur adalah telehim. Makna telehim apa di dalam orang-orang pada zaman itu? Bahasa Yunani, di dalam Mazmur dikatakan adalah pesonai. Pesonai, apa? Coba Anda jelaskan. Anda pernah mempelajari tentang bahasa Ibrani, bahasa Yunani? Kalau Anda nalarkan secara hidup, lihat konteks dan teks ada di dalam kata bahasa Ibrani. Baik bahasa Yunani, botsor, bisa bermakna 72 kalimat diarahkan. Dengan kata lain secara sederhana analoginya makan. Makan itu bisa Anda makan semua, bahkan cacing bisa Anda makan atau hantu bisa Anda makan. Tetapi arahan dari konteks dan teks, lihat konteks dan teks. Anda memahami bahasa Ibrani, Anda persoalkan bahasa-bahasa. LAI membuat bahasa sesederhana mungkin, tetapi maknanya akan berada di sana. Anda tentang bahasa Anda arahkan tadi, coba Anda jelaskan. Mazmur, kata Mazmur bahasa apa Mazmur? Pemahaman bahasa Mazmur di dalam bahasa Ibrani bisa Anda jelaskan? Atau bahasa Yunani di dalam pasal naik, bagaimana Anda menjelaskan itu? Arah di mana kisah Anda tentang itu? Kalau kau bocor, jangan bocor besar, bocor halus boleh. Kamu jelaskan bahasa-bahasa Anda katakan. Kamu pikir seperti kamu yang ada di LA itu. Kalau kau tanya di dalam LA, kucing yang di depan kantor itu akan diketawai kau. Bocor. Coba kau jelaskan nanti. Bahwa jangan dirumuskan nama Tuhan itu Yesua, dan Yesua ke seluruh dunia itu berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Dan di situ penyesatannya. Sebab antara malaikat dengan Maria itu tidak berbahasa. Kenapa? Malaikat itu hanya menyampaikan nama, dan itu tidak terikat dengan bahasa apapun di dunia ini. Sebab Yesus itu dari surga, bukan dari bumi ini. Tetapi kalian merendahkan yang antikristus ini, merendahkan Yesus itu menjadi Yesua, itu namanya adalah antikristus. Ya, itu antikristus. Anda merendahkan Yesus yang dari surga, Anda buat jadi dari bumi ini. Segala sesuatu yang dari bumi ini adalah najis, termasuk Yesua itu najis. Ya, kenapa? Karena sudah berbau bumi, dunia. Ya,
Antara malaikat dengan Maria itu lisan, bukan tulisan. Kalau tulisan berarti mengerti ini bahasa apa. Tetapi itu lisan yang dijadikan tulisan. Jadi wajar Maria menuliskannya adalah Yesus. Dari Yesus ini, lafal Yesus inilah berkembang jadi Jesus. Jesus kepada seluruh bangsa menurut lafal dunia seperti di Indonesia Yesus karena kita berbahasa Melayu. Jadi Yesus bukan dari Yunani ya. Yesus itu lafal untuk penyebutan Tuhan bernama Yesus. Jesus, Yesus. Oke? Kalau di Nias, Yesu. Dari sana semuanya. Wah, nggak ada Yesua. Yesua itu adalah bahasa bumi yang najis. Kepada Yesus tidak layak itu. Kepada yang Maha Kudus itu yang dari surga tidak layak Yesua. Lagian Yesua itu di Esra sudah tertulis itu Yesua. Itu adalah manusia yang berdosa. Kalian bertobat kalian ya. Yesus Kristus itu adalah nama yang kudus. Ya, makasih. Iya. Aisos. Nah, ini bahasa Yunani betul, tapi kan itu bukan yang disampaikan kepada Maria, Bang. Abangnya gimana sih? Nah, jangan salah. Itu kan harus ada maknanya. Kata itu, Aisos ini dari apa? Itu kan translitan dari tadi Yesua. Makanya jangan gaptek, coba di googling. Nah, itu Bang. Abang ini yang mau anti kepada Yahudi Israel. Jelas Maria juga orang Yahudi. Nah, murid-muridnya juga orang Yahudi. Kenapa ada anti dengan nama itu, Bang? Aisos. Nah, itu. Kalau gitu, jangan anti lah, Bang. Gitu. Kau mau pakai, ada orang yang mau pakai Yesua, urusannya mereka. Ada orang yang pakai nama Lesos, mau pakai nama Yesus, silakan. Yang dipermasalahkan kenapa Anda anti Ibrani, anti Yahudi Israel. Sedangkan Tuhan katakan, kalau Anda membenci, kamu akan dikutuk. Kalau kamu memberkati bangsa ini, kamu akan diberkati loh, Bang. Gak boleh loh, Bang, anti begitu, Bang. Dan Yesus pun lahir di tengah bangsa itu, di tengah bangsa Israel. Murid-muridnya juga orang Israel. Paulus pun mantan Farisi, orang Yahudi juga dia. Kenapa harus anti kepada Yahudi seperti itu? Ya silakan, sisanya dilanjutkan aja. Tentang ya, ini kalau kita itu laki-laki berlain itu adalah ada memberi nama kuasa kepada pemberian nama kurang berkualitas. Tuhan memberi nama kepada semua malaikatnya. Tapi siapakah Musa berhak memberikan nama kepada Tuhan? Harus dinyatakan nama apa mereka dalam namamu yang kau berikan kepada di Yohanes 17 ayat 11 dan 12 ini diberikan kepada sang anak Yesus begitu loh. Musa ini nggak berhak memberikan nama kepada Tuhan. Itu praktek pagan, praktek orang-orang penyembah berhala, orang penyembah berhala. Yang kepada Tuhan diri dong. Tolong pahami prinsip pemberian nama ini. Anda tahukah bahwa Musa itu dididik dalam segala hikmat orang Mesir di Kisah Rasul 7 ayat 22. Jadi kenapa YHWH itu hadir? Karena Mesir mempunyai kebiasaan memberi nama kepada dewa-dewanya dengan cara apa? Menghilangkan semua vokalnya dan hanya meninggalkan konsonan. Itulah yang ilmu Mesir kuno yang dipraktekkan Musa untuk memberi nama kepada sosok yang disemak-duri. Jadi berhenti Anda ya disihir oleh 4 nama itu, nama yang sebenarnya bukan dari Tuhan, tapi hasil dari inspirasi iblis yang dimasukkan ke dalam pikiran Musa. Itulah makanya Musa itu mengganti nama menjadi Yesua, padahal namanya sebenarnya Hosea bin Nun tuh. Diganti jadi Yesua, juru bantai. Itu kok sama dengan juru selamat namanya. Ya baik, kata Yesua, kata Tuhan Yesus dikatakan yang kata-kata tanpa ada mempelajari kita di dalam perjanjian lama, sampai putih rambutmu, sampai ke liang kubur kau tidak pernah memahami Yesus. Kalau kamu mengenal Yesus dengan diarahkan, ada 2214 kata Tuhan di dalam perjanjian lama. Perjanjian baru 1220 kalimat kata Tuhan diarahkan kepada Yesus pada akhirnya tentang makna secara kehidupan di dalam itu. Maka lengkap dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat 21, kata Tuhan seluruhnya 3434 kali. Tetapi ingat, supaya kamu cerdas nanti, supaya kau jangan bocor,
supaya kau jangan terkutuk, supaya Tuhan comberan. Di Alkitab ada 2 buku Alkitab, kata Tuhan tidak ada. Sepatah kata pun tidak ada, tetapi tentang makna di dalam uraian penjelasan tidak pernah akan menokong di dalam Alkitab, di dalam 66 Alkitab. Kalau kau Protestan, di dalam Katolik 72. Saya Protestan, pipo-pipo Protestan, maka saya arahkan itu. Kalau kau baca Alkitab di dalam Mazmur, ada 3.330 kali kata Tuhan itu diarahkan kepada Yesus, pada akhirnya akan melekat tentang Yahweh dan Yesus. Dan tanpa perjanjian lama tidak pernah mengenal Yesus, tanpa perjanjian baru tidak pernah mengenal Yahweh. Lihat di dalam konteks dan teks. Ambil pulpenmu, kau catat supaya kau cerdas. Saya mengasihimu supaya kau terbelenggu di lumpur dosa, di comberan WC. Kalau saya katakan tadi Tuhan seperti Tuhan comberan, maka saya katakan saya pijak penjelasanmu tentang ketuhanan. Kalau begitu, lihat kata Tuhan diarahkan kepada Yesus. Oke, saya mau jadi begini, Deborah, narasimu itu saja. Tidak ada yang membenci Yahudi. Kita di sini memberitakan kebenaran. Tapi karena kalian sudah anti kebenaran, anti Kristus, kami di sini memberitakan kebenaran. Tidak ada kami membenci suku atau apapun. Tetapi kebenarannya ialah tidak pernah malaikat itu mengatakan arti nama Yeshua. Tidak ada itu. Ya, kalian yang membuat itu supaya nama Yesus dilecehkan. Tidak ada pernah malaikat itu mengatakan arti nama. Ya, jangan ya. Kalian itu penyesat. Saya tahu kalian penyesat. Nama Yesus diberitakan. Kenapa harus ada klaim nama Tuhan yang benar itu adalah Yeshua? Kenapa harus ada seperti itu? Itu sudah menjadi satu pemikiran yang salah. Sebab nama Tuhan itu bukan dari suku-suku bangsa. Sebab Tuhan datang juga bukan dari suku-suku bangsa. Kejadian 3:15. Dia lahir dari keturunan perempuan, bukan lahir dari keturunan suku perempuan manapun. Jadi kapan kita pusing, sibuk kita mengatakan Tuhan apa segala macam? Kedua, ya, MKC mengenal Tuhan tanpa mengerti perjanjian lama, perjanjian baru. Kenapa? Karena Tuhan itu datang kepada dirinya sendiri. Paulus mengenal Yesus ya tanpa mengenal Tuhan yang manapun, tanpa dia harus memperdebatkan, tetapi dia mengenal Yesus, sehingga Yesus secara langsung. Sehingga apa? Dia yang mantan Yahudi, dia mengatakan di Filipi 3:8, semua itu sampah bagiku. Apa yang diketahui tentang kejahudiannya dulu, pengajaran kejahudian itu. Jadi ini bukan masalah benci, tetapi ini masalah pengajaran. Yesus katakan apa? Waspada terhadap raji Farisi. Matius 16:6. Baca itu, Deborah, supaya kamu tidak melecehkan Yesus. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Oke, ya. mungkin saya nambahi dulu tadi yang ada yang menuduh bahwa Musa memberikan nama kepada Tuhan itu nggak tepat ya. Tetapi di Keluaran 6 ayat 1 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berfirmanlah Elohim kepada Musa, akulah Tuhan guru besar semua. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub sebagai Elohim yang maha kuasa. Tetapi namaku Tuhan. Dia sendiri yang menyatakan. Bahkan Anda percaya atau tidak percaya, dia tuh tangan Tuhan sendiri menulis di loh batu. Jadi ada 4 tetragrammaton itu, tetapi tidak boleh dilafalkan sembarangan karena nama kamu itu mengangkat kudus. data itu, sebentar Deborah, kamu mengangkat data itu ya. Saya juga mengangkat data dari Yesus. Apa data Yesus? Bapa yang mengutus aku, rupanya tidak pernah kamu lihat, suaranya tidak pernah kamu dengar. Paham? Jadi saya mendengar Yesus, bukan mendengar malaikat. Seperti yang didengar si Musa, malah itu malaikat, bukan Tuhan. Saya mendengar Tuhan langsung. Anda kok mau menabrakkan malaikat sama Yesus? Sama saja. Malaikat itu adalah utusan Tuhan. Jangan ditabrakkan. Berarti kamu nggak mengerti bahasa Indonesia ya? Dengar dulu Deborah. Kamu nggak mengerti bahasa Indonesia. Bapak yang Saya mengutus sangat mengerti. Anda ini yang coba memfitnah-fitnah yang lain-lain. Saya angkat data kok. Yohanes 8 ayat 23. Gini, kalau Musa memang Musa tidak betul, tidak mungkin Tuhan Yesus tadi menemui Musa dan Elia di Matius 17 ayat 3. Musa datang. Dengar ya Deborah, saya mengangkat datanya Yesus. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak pernah kamu lihat, suaranya tidak pernah kamu dengar. Jadi yang dilihat si Musa siapa? Malaikat, bukan Tuhan. Loh, malaikat ini yang memang utusan Bapak tadi. Gimana sih Bapak itu waktu itu menyatakan dengan pentagramaton itu tadi sesuai dengan Keluaran 6 ayat 1 sampai 2. Ya silakan aja kau angkat itu. Tetapi yang lebih luhur dari situ adalah pernyataan Yesus. Kenapa Anda tolak antara Yesus itu lanjut Yahweh itu sendiri? Kenapa saya tolak? Yang penting Yesus tidak saya tolak. Ya, suka-suka kau lah abang aneh. Tapi kalau Anda menuduh Musa, Anda menuduh Musa yang salah. Yang menuduh Musa saya tidak. Tadi mau menemui Musa. Urusan saya itu. Kita pakai logik aja ya. Kalau Anda menuduh Musa yang salah. Bagaimana Anda menjelaskan tanpa perjanjian lama Anda kenal Yesus? Dari mana Anda katakan tanpa perjanjian lama Anda kenal Yesus? Yohanes mengatakan inilah anak domba Allah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Yohanes Pembaptis mengatakan itu diarahkan kepada Yesus. Itu kan di dalam Begini, perjanjian Deborah. lama. Tentang domba-domba yang Begini, menjelaskan Deborah. itu di dalam bait Allah. Setiap orang masuk ke bait Allah membawa domba, membawa lembu, membawa merpati. Itu kan melambangkan Yesus. Anda katakan tanpa perjanjian lama bisa dipahami tentang Yesus. Bagaimana Mas, Anda menjelaskan naikkan Yesus di dalam Kak Vivo. perjanjian baru? Mas, naikkan Kak Vivo, Bagaimana naikkan ada Kak perjanjian? Vivo. Bagaimana Anda Begini, mengatakan itu Anda kenal Yesus di dalam perjanjian lama tidak Apakah Anda pahami? lebih hebat Musa daripada Yesus? Bagaimana kalau dikatakan Yohanes? Bagaimana Anda menjelaskan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Yohanes mengatakan itu. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Kalau tidak mengenal dalam perjanjian lama. Bocor. Jadi Deborah, saya mengangkat Bocor. datang Ini Yesus Kristus. Pipo yang bicara. Bocor. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Yohanes mengatakan inilah anak domba Allah. Bahkan membuka tali kasutnya pun saya tidak berani. Tidak layak, kata Yohanes. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Kalau itu bukan anak domba Allah. Anak domba Allah itu adalah di dalam perjanjian lama. Domba-domba yang dibawa ke bait Allah melambangkan Yesus. Darahnya ditumpahkan di bait maha suci. Itu kan diarahkan kepada Yesus. Yesus baru berjalan dia menjadi manusia. Bagaimana Anda menjelaskan? Bagaimana Anda mengenal Yesus tanpa perjanjian lama? Bocor. Bocor. Ya, Ampun, begini. Pung, nggak bisa jelaskan Bocor. perjanjian lama, Pung. Bagaimana Anda menjelaskan tanpa perjanjian lama mengenal Yesus? Yesus yang mana Anda kenal tanpa perjanjian lama? Jadi Deborah, saya Bahwa Nabi mengatakan Yohanes mengatakan itu. ternyata kalian Sebelum dia berjumpa dengan menolak Yesus dan Yesus mengatakan sendiri. inilah anak domba Allah Seolah-olah yang kalian menghapus dosa menganggap dunia. saya Iya, lebih nah, hebat Kak dari Vivo yang Yesus. ngomong. Yohanes mengatakan bagaimana menanggap ayat itu bisa Anda katakan itu bagaimana Yesus ada di dalamnya. dari mama ya, memalukan sekali Anda ini. Diam kau makan perempuan. Diam kau diam. Kau saya tangkapi kalau saya mulutnya comberan itu, makanya saya nggak tanggapi dia. Enggak. Jangan kalimat saya kau arahkan, jangan kalimat saya kau tangkap. Jadi saya Tuhan, saya binasakan kau nanti. Jangan jelas penyembah Yahweh tukang membinasakan memang. Kau berdiri Pak kau di Vivo dalam ini. hidupmu. Anda seorang penyembah Yahweh yang sejati yang suka membinasakan orang. Gimana kau perempuan? Tuhan Kau dari nyuci Tuhan piring, kau nyuci dan piring, kau dulu. ngaku-ngaku Turun, Tuhan. kau nyuci piring. Nyuci piring, sapu rumahmu. Bocor. Habis Jadi ini, berat, Kak. terbitlah terang. Saya- Kalau ada yang jangan menolak Yesus, mengenal jangan dalam menolak perjanjian lama, maka Nabi. saya katakan seujung kuku saya Tuhanmu, seujung kuku saya Tuhanmu. Tanpa perjanjian lama kenal Yesus tidak akan mungkin. Ampun, Bocor. Pung, nggak kenal, Pung, kalau tanpa perjanjian lama, Pung. Iya, kita nggak boleh membuang perjanjian lama dan nggak boleh Siapa yang mau Tanpa perjanjian lama tidak pernah kau kenal Tuhan. Saya Tidak mau pernah kau kenal menunjukkan Yesus. di Bocor. perjanjian lama itu ada dua Tuhan, satu Tuhan, satu hantu. terus? Tuhan itu apa itu menurut kamu? Bocor. Maka kamu sebenarnya kamu nyuci piring kau, sapu rumahmu, apa rumahmu supaya bersih. Hanya bisa bernarasi Bocor. ngata-ngatain orang aja. Taruh Gak ada sendiri. narasi yang Taruh. Mas, Jangan izin kotori. turun dulu ya, Jangan Mas, izin kotori turun dulu mau kata. jemput anak buah. Jadi gini Kak, saya terakhir nih ya, Anda jangan menolak perjanjian usah. lama karena di Ibrani Kenapa 1 kamu memaksa orang? ayat Bagaimana ayat kamu menjelaskan sebentar. perjanjian baru tanpa Kenapa kamu perjanjian memaksa lama? seperti Kak, tapi kok sabar, aku bacakan Yesus mengatakan semua yang dituliskan oleh hukum Taurat oleh Musa dan Saya tanggapi kayak Yesus yang mengatakan di situ yang penulis-penulis Alkitab, anak Alkitab itu. Nah, Kak jadi Vivo, begini Kak sabar, Deborah. sabar. Saya Sabar, mengangkat ini aku mau turun, aku cuma katakan kakak jangan menolak perjanjian lama karena Ya, ini. urusan kamu tuh. Sebentar, Jangan sebentar, kamu sebentar, paksa saya. abang paham. Abang Saya nggak boleh paksa saya. menolak. Dipaksa kau supaya jangan binasa, dipaksa kau supaya jangan Sebentar, binasa. aku Nanti kau bacakan binasa ayat jadinya. aja, terserah. Sebentar Kak Vivo, sebentar. Jemput anak buah. Ibrani 1 ini ya. Ini kita baca ya. Pada zaman dahulu Elohim berulang kali dalam berbagai cara berbicara Ada Elohim kepada dalam nenek moyang Ibrani, kita ada dengan para nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ia telah hormati orang lagi baca firman Tuhan. Rosco nggak tahu Saya tadi menghormati. baca firman Tuhan, kamu hormati. Pada Emang zaman Yesus. dahulu Saya Elohim angkat dari berulang Tuhan kali. Yesus saja, kamu nggak Anda nggak tahu hormati, sopan kasihan santun banget. orang baca firman Dan Tuhan. mana kamu kenal Yesus tanpa kau belajar Alkitab di zamannya dia. Diam semua, diam semua. Kamu terima Sama nggak? baca Alkitab. Diam, Kamu diam, terima diam, nggak kau Yohanes diam. 5:37? Diam, saya Kamu diam, terima kau nggak? diam. Diam kau Hah? menghormati orang baca firman Antikristus, Tuhan. biar kamu Deborah antikristus. Kau diam, saya baca firman Kau Tuhan. Kau antikristus, tahu kau tidak mau. sopan. Orang baca Kata firman Yesus Tuhan, itu jangan namanya dibuat kusir. antikristus. Di mana kamu kenal Yesus? Dia bagaimana cara hidupmu mengenal Yesus? Bagaimana Bagaimana kalau aku Tuhan baca mengatakan firman Tuhan? inilah anak domba Allah? Dalam ini kalian mau ribut ini baca-baca. Setelah pada zaman dahulu Deborah, Elohim Deborah. berulang kali Kamu- dalam berbagai kenapa cara kamu menyangkali berbicara kepada perkataan nenek Yesus? moyang kita dengan Desek. perantara nabi-nabi. Tuhanmu Tuhan abal-abal, Tuhan tak abal-abal, Tuhanmu kalau gitu ada bicara. Jadi jangan ribut. Pada zaman dahulu Elohim berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ditetapkan sebagai berhak yang menerima. Jadi jangan ditabrakkan menang mana Yesus sama Musa. Nah mereka ini sama menurut zamannya. Jangan tolak nabi-nabi, jangan tolak kitab-kitab sebelumnya. Ini sama serangkaian benang merah ini. Jadi kalian ini yang sesat sendiri menyesat-nyesatkan orang. Ini sudah jelas ayatnya. Tuhan
Tuhan itu sudah eksis dari zaman Adam, Abraham, Ishak, Yakub, Israel sampai di zaman Yesus. Mereka ada peran masing-masing. Kenapa kalian menolak mengatakan Musa ini yang beginilah begedong lah? Sedangkan Yesus saja juga menemui Musa dan Elia waktu di Yohanes 17 ayat 3. Di Yohanes 17 ayat 3. Kalau memang Musa salah nggak mungkin ditemui. Sekian, aku izin turun dulu, Hasian. Turun aja lah, nggak ada isi juga. Nggak ada isimu, Deborah. Ya, jadi mereka itu adalah antikristus, anti terhadap perkataan Yesus. Saya mengangkat Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Terus yang dilihat si Musa siapa? Bapa, Tuhan. Mau saya mendengar Yesus, kenapa kalian harus maksa saya mendengar iblis? Aneh kalian ini. Terus kalian framing, kalian fitnah kami, karena kami mengerti kebenaran, karena kami menyembah Yesus Kristus. Kalian itu merendahkan. Aneh. Bang Host, tolong ini Bang Elven disuruh ngomong, Bang Host, Bang Elven nih, habis ini Elven nih. Silakan. Ya, kami sudah memberitakan nama Yesus Kristus yang agung, yang mulia itu ya, dari segalanya. Bahkan tidak ada apa-apanya Musa dibandingkan Yesus. Tak, saya dengar Musa pun nggak apa-apa itu. Nggak nyambung kalau Bang Kosel, betul lah Sel, nggak nyambung. Tadi kan dari dibilang, lu menolak Yertifafe. Dari tadi nih gua dengerin kan dua ini nggak nyambung. Nama itu adalah nama Yeshua Mesia itu. Nah, versinya Indonesia LAI Yesus Kristus. Kau tuh nggak nyambung. Kau lari kemana-mana. Nah, jadi kalau dikatakan tadi itu, udah dikatakan Tuhan Yesus, Musa telah bila engkau percaya kepada Musa, engkau juga percaya kepadaku. Kok sisi-sisi kan ada yang nggak benar, berarti kau nggak percaya kepada Musa, tentu kau nggak percaya kepada Tuhan Yesus juga. Pertanyaan saya, Yesus yang mana yang kamu percaya? Suara saya dengar nggak, Bang? Suara saya dengar nggak? Bang Sil. Aman Bang. Tadi kan Satu orang ini yang ngomong. Tadi kan dikutip, saya mau nanggapin Deborah deh, karena kasihan saya. Dia baca ayatnya, dia nggak mengerti yang dibaca. Tadi dia baca ayat di mana Tuhan berulang kali menampakkan diri, atau apa itu bahasanya, melalui perantara nabi-nabi, betul kan? Itu tadi kan? Berulang kali tampil melalui perantara nabi-nabi. Tuhan itu berbicara melalui perantara nabi-nabi. Tetapi di PL ada sosok yang mengaku Tuhan. Kalau di Ibrani tadi dibilang Tuhan itu berbicara melalui perantara nabi-nabi, berarti tidak langsung, melainkan memakai mulut nabi-nabi. Tetapi kalau Anda baca PL, ada sosok langsung dia ngaku-ngaku Tuhan. Enggak melalui nabi-nabi lagi dah. Baik, biar saya jelaskan kepada Anda. Siapa tadi yang mengatakan tidak memahami tentang perjanjian lama? Dengarkan kata Tuhan di Alkitab. Diarahkan kepada Yesus berdasarkan dari Alkitab. Maka dengan ambil pulpenmu, catat. Kau baca, nanti akan berubah berpikirmu tentang ketuhanan. Dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada 11 kali kata di dalam pelajaran di dalam Alkitab mengenal Yesus. Dengarkan. Tuhan itu diarahkan kepada Yesus secara rohani. Yohanes pasal 4 ayat 24. Coba Anda tulis. Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu adalah kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 6. Allah itu benar, 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Allah itu kudus, Yesaya pasal 6 ayat 3. Allah itu sempurna, Matius pasal 5 ayat 48. Allah itu tetap dan tidak pernah berubah, dia Alfa dan Omega, Yakobus pasal 1 ayat 17. Allah itu baik, Lukas pasal 18. Ya, sorry, tadi saya agak jauh dari perangkat. Bisa disetting ulang lagi nggak, Bang Slayer? Sorry Bang Slayer, tadi saya lagi jauh dari perangkat, jadi saya minta disetting ulang lagi waktunya kalau boleh, kalau berkenan. Kalau enggak ya udahlah, alihkan aja ke yang lain, nanti aja saya ngomong. Gimana Karos? Gimana? Jauh dari perangkat, jadi ya kalau boleh diulang lagi karena tadi saya agak iya, di reset lagi. Oke, terima kasih. Saya kasih 1 menit ya. Tapi belum saya siap tadi. Kenapa Anda di mute langsung? Seler, kenapa Anda mute langsung? Ini Slayer jatah saya nggak nih? Boleh di... Enggak, kenapa tadi langsung di mute?
Bukan di mute Bukan sesuai waktu. aku yang sistem Oke, otomatis ini Oppo. Sistem Bukan aja satu terlalu orang. banyak bacotmu Vivo. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Oke, Bukan ada begitu, bilang nih. Besit. Maka saya katakan Besit. Bahkan Tuhanmu saya pijak, Besit. Kau Dia paham? punya Kak Ros ini. Kau paham? Ini Kak Ros memberi Tidak verifikasi. sembarangan. Silakan Kak Ros. Aduh. Oh iya, sorry. Iya, Yesus bilang, jangan menyangka bahwa aku yang akan mendakwa kamu, tetapi Musa lah yang akan mendakwa kamu. Hai orang Israel, Musa loh yang akan mendakwa kalian. Kepadanya kamu menaruh pengharapan, kata Yesus. Jadi gimana ya kalau kalian mempercayai sosok Musa yang mayatnya aja diperebutkan antara iblis menanyakan mayat Musa kepada Mikael di Yudas 1 ayat 9. Musa ini benar-benar sudah ditipu oleh Yahweh. Kasihan Musa ini, dan orang Israel menaruh pengharapan kepada Musa. Kasihan sekali. Dan orang-orang Indonesia menaruh pengharapan juga kepada Musa, percaya kepada Yahweh. Nasib kalian sungguh diambang kehancuran ya. Kasihan sekali, kalian cepat-cepatlah bertobat kepada Yesus ya. Silakan Kak Merli. Aku denger aja dulu Bang, kayak aku nggak ada narasi apa. Pegangan Kak, sabar. Iya. Biar mereka Oke, terima kasih host ya. Jadi sebenarnya ya, saya mau mematahkan argumen-argumen orang yang Yesua tidak pernah ada validasi malaikat itu menyampaikan nama itu dengan arti. Artinya ini tidak ada itu. Itu tambahan-tambahan penyesatan dari kaum Judaisme Mesianik ya. Tidak ada di Yesua. Saya tegaskan lagi, nama Yesus itu bukan dari bahasa apapun di dunia ini. Tetapi kenapa harus diklaim dengan bahasa suku tertentu di dunia? Salah itu. Saya sudah katakan, lisan antara malaikat dengan Maria itu lisan, bukan tulisan. Ya, tulisan itu pun diartikan artinya. Tetapi Maria tidak pernah menanyakan artinya apa. Malaikat itu pun tidak pernah mengajarkan arti nama Yesus. Siapa yang mengajarkan itu? Iblis melalui pikiran-pikiran para penyembah Yahweh. Terima kasih. Kalau Anda tidak memahami perjanjian lama, kau mengarahkan Yesus, maka saya katakan Tuhanmu Tuhan abal-abal, Tuhan comberan, di seksiteng Tuhanmu. Kau masuk ke sana. Tanpa perjanjian lama tidak akan kau kenal Yesus. Maka saya katakan, dan Yohanes Pembaptis mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu diarahkan kepada Yesus. Yesus menjadi manusia di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 14. Dia menjadikan segala sesuatu, tanpa dia tidak ada sesuatu pun. Maka Yesus adalah Yahweh. Yahweh adalah Yesus. Di dalam keilahian memang benar ada di dalam hidup dia. Dan Yohanes mengenal dia. Membuka tali kasutnya pun saya tidak layak karena Yohanes memahami siapa dia. Anak domba Allah. Di dalam perjanjian masa di dalam bait suci, orang-orang membawa domba, lembu. Giliran saya ya? Oke, makasih. Oke, Pak Pivo ya, maaf ya. Kalau bisa dibilang, kita ngerti lah gerakan-gerakan nama Yesua itu. Faktanya, nggak bisa dipungkiri, nama Yesua itu sudah ada sebelum peristiwa Gabriel menemui Maria. Sudah ada nama Yesua itu, sudah digunakan oleh manusia berdosa di masa lampau. Itu tertulis di 2 Tawarik 31:15. Tidaklah mungkin sorga memberikan nama kepada bayi yang dikandung Maria, yang itu berasal dari Roh Kudus, diberikan nama Yesua, yaitu nama yang sudah dipakai oleh orang berdosa di masa lampau. Tidak mungkin sesuatu yang kudus diberi nama yang cemar. Silakan pakai akal sehat. Ya silakan Bang Li. Mau bahas apa? Shalom ya, shalom semuanya. Mau bahas apa, bro? Tentang Yahweh. Oh, untuk apa kita mau bahas tentang Yahweh? Apa karena disalahgunakan oleh kaum pemberontak atau satanic Satan, satanic church? Saya pikir mengenai penggunaan kata YHWH itu, bagi mereka yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu tidak akan alergi kalau mereka. Iya, Yesus selalu berkata ya,
Dia berdoa, mengajarkan doa kepada muridnya, Bapa kami yang di sorga. Dia selalu menyebut yang maha kuasa itu Bapa. Nggak pernah tuh nyebut dengan Bapa Yahweh yang di sorga. Nggak pernah Yesus mengajarkan tentang nama Yahweh dari mulutnya sendiri. Nggak pernah, kalian mengada-ngadakan saja. Orang kaum Masoret ya, orang Mesianik ini mengada-ngadakan saja nama itu, menyebarnya di seluruh Alkitab ya. Dan saya akan tunjukkan lagi siapakah Yahweh itu berkelakuan terhadap umatnya sendiri. Saya akan membacakan dalam peristiwa Nabat dan Abihu, 2 anak Harun dibunuh oleh Yahweh. Dalam peristiwa Baal Peor, 24 orang dibunuh oleh Yahweh. Dalam peristiwa lembu tuangan, 3.000 orang dibunuh oleh Yahweh. Dan dalam suatu peristiwa ketika Musa sedang di persimpangan jalan, dikatakan ya Cepat opung. Waktunya opung. Enggak tambah dulu waktunya, terlalu sedikit kali, jadi motong-motong jadinya. Sedikit kali, berapa menit itu? Bikin 5 menit lah, atau 3 menit. Ini 1 menit gimana caranya menjawabkan? Oh, 5 menit nanti bocor, nanti ngomongnya kan jadi repot. 5 menit. Ya, ada isinya saja sudah cukup. Jadi begitulah ya. Jadi kita, Bang Elpen, silakan Bang Elpen. jadi gerakan-gerakan mengganti nama Yesus jadi Yesua itu udah ngertinya kita. Itu karena Pax Judaika mau dipaksakan untuk terjadi. Mungkin banyak yang nggak mau Pax Judaika akan dipaksakan untuk terjadi. Makanya agen-agen di Indonesia ini bermain di TikTok untuk memaksakan nama Yesus itu diganti dengan Yesua dengan alasan, oh karena harus bahasa aslinya ini, bahasa aslinya itu. Tidak pernah ada kalimat yang mengatakan bahasa asli Yesus ini enggak. Yesus memakai banyak bahasa waktu dia datang ke dunia. Berapa banyak bangsa yang ada di situ? Ada orang Yunani, ada orang Romawi. Waktu Yesus ngomong sama Pilatus, Yesus pakai bahasa Aram. Tidak. Itu enggak ngerti Pilatus itu bahasa Aramaik. Supaya ngerti Pilatus, maka Yesus memakai bahasanya Pilatus. Jadi narasi bahasa originalnya itu Aramaik, Ibrani, itu narasi-narasi yang tak berdasar, yang dipaksakan. Kita ada sering ngobrol sama Aldo dan teman-teman. Memang Yesus bahasanya Aramaik? Tidak. Dia bisa pakai bahasa, semua bahasa dia bisa. Mungkin lupa, dia penerjemah, tapi dia tidak baca itu peristiwa Pentakosta. Satu orang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia bisa berbagai bahasa. Apalagi Yesus yang berasal dari Roh Kudus. Kan dipaksa Yesus itu hanya pakai bahasa Aramaik, lalu di framing bahasa originalnya Aramaik, Ibrani, itu jahat. Oke Bang Elven, kalau bisa jangan melebar dulu ke bahasa-bahasa ini. Opung mau menanggapi tadi Itu ya. perkataan Kak Ros. Ya, sudah selesai ya. Silakan Opung. Waktunya udah berapa banyak waktunya? Maka tadi saya katakan kepada, mana siapa tadi? Si perempuan itu, perempuan, mana kamu? Perempuan! Ya. Iya, Opung, Betul, saya di sini, Opung. Nah, coba ambil pulpenmu, catat dulu supaya kamu nanti memahami. Saya kasihan melihatmu, bukan mencintaimu. Cinta dan kasih akan berbeda. Kalau tadi Anda cinta, supaya katanya kamu- mau membunuh saya. Kok sekarang berubah? bukan membunuh. Enggak lah, masa segitu Pipo, enggak lah. Tapi membunuh Tadi Anda ngomong Tuhanmu, gitu, membawa kok. Tuhanmu ke Kok temberan, kau? membunuh Tuhanmu. Ambil jantungmu kan. Anda bilang semua dengar loh Pak di sini. Tolong ya. Ya, ada saya Anda katakan bilang tadi itu. mau Ada saya mencabut katakan, jantung saya. Tuhanmu saya pijak. Boleh ya? Woi, boleh kan? Lanjut silakan. Boleh ya? Baik, dengarkan. Ambil pulpenmu, catat dulu biar kamu baca ayat ini nanti. Saya berpikirmu akan berubah. Saya mengasihimu, bukan mencintaimu. Dengarkan. Oh iya, Kenalan gimana Tuhan Pak di dalam Guru? perjanjian. Dengar dulu, ini waktu yang singkat. Saya akan turun nanti, kegiatan saya masih ada. Coba ini kesempatan bagi hidupmu. Kesempatan merubah saya berpikirmu supaya kau keluar dari kegelapan itu. Iya. Bagaimana? Ambil pulpen, catat Alkitabnya. Iya. Kamu catat nanti kau baca, akan merubah saya berpikirmu. Udah Pak Guru, udah. Oh, baik. Anda mengenal Tuhan di dalam mengenal Yesus pasti di dalam secara rohani, di dalam pemikiran Anda menjelaskan itu di dalammu. Yohanes pasal 4 ayat 24. Coba kau baca, kau tulis dulu, kau tulis. Yohanes pasal 4 ayat 24. Dan itu diarahkan dan hukum dari Tuhan itu akan berkaitan dengan hukum Tuhan di dalam hidup Tuhan. Roma pasal 7 ayat 14. Tulis ya. Tuhan itu atau Yesus itu kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Pak, tulis dulu. Jangan saya tulis. Alkitab perjanjian baru saya arahkan kepada Anda. Hukumnya karena dia Tuhan itu akan ada hukumnya, akan berlaku itu di dalam hukum dia. Ada hukumnya itu kasih. Matius pasal 23 37 sampai 40. Tuhan itu adalah kebenaran, Yesus itu adalah kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 6. Hukumnya diarahkan kepada hidup dia. Mazmur pasal 119 ayat 142. Kau tulis. Tuhan
Tuhan itu atau Yesus itu benar. 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Hukumnya atau aturannya, Mazmur 119 ayat 172. Yesus itu adalah kudus. Yesus itu adalah kudus. Yesaya pasal 6 ayat 3. Hukumnya adalah kudus. Roma pasal 7 ayat 12. Yesus itu sempurna. Allah itu jauh itu sempurna. Matius pasal 5 ayat 48. Hukumnya sempurna. Mazmur 19 ayat 7. Yesus itu jauh itu tetap untuk selamanya. Yakobus pasal 1 ayat 17. Hukumnya tetap selamanya. Mazmur 119 ayat 7 dan 8. Yesus atau Yahweh itu baik. Lukas pasal 18 ayat 19. Hukumnya baik. Roma pasal 7 ayat 12. Tuhan itu atau Yahweh atau Yesus adalah adil. Ulangan pasal 32 ayat 42. Hukumnya adil. Roma pasal 7 ayat 12. Tuhan itu suci. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. Hukumnya suci. Mazmur 119 ayat 8. Terakhir, Yesus atau Yahweh atau Allah tidak pernah berubah. Yakobus pasal 1 ayat 17. Hukumnya tidak berubah. Matius pasal 5 ayat 14. Mengenal Tuhan, mengenal Yahweh, mengenal Yesus secara mutlak, secara alkitabiah. Tidak akan menjelaskan Tuhan, bukan comormu. Jangan comormu dan nafsumu menjelaskan Tuhan, supaya jangan saya pijak Tuhanmu. Tetapi kalau Alkitab kau jelaskan, maka saya angkat topi dan kita bersatu di dalam kebenaran Tuhan, bukan kebenaranmu. Kebenaran Tuhan mutlak di dalam Alkitab, absolut, pure tentang kebenaran Tuhan. Terima kasih. Saya akan turun. Silakan. Ya, Bapak ini dari tadi marah-marah mulu, memijak-mijak, kasih ayat Tuhan itu kasih. Apa bukti perbuatan kasih dari Yahweh, Pak? Kan udah saya bilang dari tadi, umatnya aja binasa di tangannya. Dari semua orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, Pak, 600 ribuan ya, menurut sejarah. Mati semua di padang gurun. Hanya menyisakan Yosua dan Kaleb dan orang-orang yang lahir di padang gurun. Masih kurang juga bukti bahwa Yahweh itu Dracula, masih kurang. Ya, saya bacakan aja nih track recordnya ya. Masih kurang rupanya. Nah, saya belum menanggapi dulu Rosimea, dengar dulu ya. Berarti Anda belum paham sejarah ya. Kenapa Tuhan ya menyisakan orang Israel pada waktu itu mau masuk ke tanah Kanaan? Kenapa ya? Karena bangsa Israel banyak yang tidak percaya Tuhan. Karena Tuhan memilih secara langsung bangsanya, umatnya yang percaya kepadanya. Karena waktu bangsa Israel campuran ada dari bangsa Mesir, kan itu waktu itu kan bangsa Israel jajahan ya. Karena jajahan, Tuhan memilih umatnya yang benar-benar orang Israel asli yang percaya kepadanya. Arti Israel adalah ya umatnya Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan ya. Camkan nggak ikut Indonesia ya? Nggak ikut Indonesia umatnya Yahweh. Itu kan urusan Tuhan, itu bukan urusan kita. Begini ya. Maksud saya begini ya, kan Tuhan itu memilih kan waktu mulai dari zaman Nabi Nuh ya. Ya dengarlah dulu, kan itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Dengarlah dulu ya. Maksud saya begini. Maksud saya kan mulai dari kejadian 9 kan waktu zaman Nabi Nuh kan itu manusia jatuh ke dalam dosa kan. Biar saya kasih Anda pemahaman antara Yahweh dan Yesus. Dengar pakai data. Bingung ini, aduh. Pakai data. Satu yang ngomong kan data itu kan. Dengar dulu ya. Dan kejadian 9 kan itu kejahatan manusia. Itu waktu pada zaman Nabi Nuh. Dikatakan kejahatan manusia, Pak, kejahatan Israel. Dengarlah dulu. Di waktu zaman Nabi Nuh, Pak, belum dibentuk bangsa Israel. Tuhan belum mengasih nama Israel. Dengarlah dulu ya. Itu kita bicara Nabi Nuh, Pak. Jangan lari kemana-mana dulu. Dengarlah dulu. Bapak tadi berbicara Israel, mundur Bapak. Diskusi itu maju, Pak, jangan mundur. Kan biar dapat. Mulai jatuhnya manusia kita menjadi. Bapak kayak parkir mobil aja, mundur. Dengarlah dulu, Pak, dulu ya. Sebar dikit ya. Waktu pada zaman Nabi kan kejadian 9 itu kan manusia bertambah banyak, manusia bertambah jahat. Ya, manusia sudah suka-sukanya tidak mengenal Tuhan lagi. Kan itu waktu itu Tuhan marah kepada manusia, membuat air bah kan gitu ya, hanya di yang umat yang dikasihnya itu Nabi Nuh, karena Nabi Nuh orang percaya dan keluarga kan 8 orang itu kan, keluarganya itu ya. Dari situlah Pak akarnya ya, Tuhan itu menjanjikan ya juru selamat kepada orang percaya ya. Bahwasanya siapa yang menjanjikan Pak, di Tuhan itu sendiri yang melakukan.
Tuhan sendiri yang mengerjakan. Karena apa Pak? Ya, karena Tuhan yang tahu bahwasanya kemampuan manusia atau kedudukan manusia terbatas. Ya, karena manusia menolak Tuhan, ya, bahwasanya manusia itu menolak kebenaran, kan gitu. Makanya dengan kejaman kan waktu itu, waktu penyaliban Tuhan Yesus ya, bangsa Israel kan waktu itu terjajah, ya, bangsa yang terjajah oleh Romawi kan gitu, ya. Karena manusia tidak mengenal Tuhan, manusia menolak kebenaran. Makanya bangsa Romawi waktu itu menyalibkan Tuhan Yesus. Karena apa? Ya karena manusia waktu itu tidak mengenal Tuhan. Ya, dengar dulu ya. Murid-muridnya pun Pak, pengikut Tuhan Yesus, ada yang menyangkal dia sampai 3 kali. Karena apa? Karena ketakutan Pak, supaya tidak dihukum. Kan gitu. Karena ketakutan sama yang punya kewenangan, sama perubahan Romawi. Ketakutan sampai disangkalnya Tuhan sampai 3 kali. Intinya apa dari di situ Pak yang Anda katakan ini? Intinya apa? Intinya situ ya, kita mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Sudah jelas di situ bahwasanya Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang melakukan, ya. Tuhan yang bekerja. Begitu. Nah, coba saya mau tanya sama Marsion ini, kenapa benci sekali sama Yahweh? Hah? Marsion Pak, sementara aku tanya sama Marsion ini. Silakan Bu. Saya kasihan Pak terhadap bangsa Israel, karena bangsa Israel ini dibunuh Pak sampai habis Pak, yang keluar dari Mesir dan banyak pembunuhan-pembunuhan lainnya. Saya justru Datanya dari kasihan sama mana dia dibunuh? Israel. Itu data dari mana? Data dari Pak, mana Ibu buat dibunuh itu? Yang Ibu dikatakan jangan ya di kosong Yosua sini. itu ya, dikatakan di Yosua 5 bahwa yang keluar dari tanah Mesir itu mati semua Pak. Mati semua. Mana hanya mati Yosua dan semua? Ada Kaleb. mati semua. Aneh. Ngarang kamu cerita. Ngarang Makanya aja kalau di ngomong Yosua. itu harus pakai data. Ya, Musa itu membunuh sekitar 3.000 orang, bukan siapa, bukan Elohim yang 600.000 membunuh. orang Kenapa, Pak, menurut sejarah 600.000 orang. Semuanya mati, dibunuh Yahweh di padang Kenapa gurun. Musa itu dia membunuh setelah dia terima batu itu, terima apa hukum Taurat itu? Karena mereka membuat lembu, makanya dilemparkan itu hanya 3.000 orang mati kan. Kalau bukan apa yang beli, yang bunuh, bun, sorry. Ros, Ya. Ros itu menyatakan kebenaran aja, nggak usah tanggapi narasi-narasi mereka karena mereka nggak percaya kan. Ya sudah, saya mau lihat kebenaran apa yang kamu bawa di sini, kebenaran apa itu, kebenaran dari Hong Kong. Nggak ada data semua kebenaran. Mereka ribut kan tengok lang. Mereka ini Ada kebenaran apa? Kamu kalau Oke, saya kasih tahu kepada kamu pakai dua di data, atas. nggak bakalan kamu Kan saya mau ngomong. Apa Kamu itu bertanya Marsion? tapi ngomong Marsion itu terus, siapa siapa? yang mau menjawab? Kamu mau menjawab sih? Kamu mau di udahlah. Oke, saya bacakan ya riwayat Yahweh ya. Ya, Yahweh itu tercatat ya, pernah berikhtiar untuk membunuh Musa di Keluaran 4 ayat 24 sampai 26. Untunglah Jipora tahu bagaimana caranya menyelamatkan Musa, yaitu dengan menyunat anaknya. Dilemparkanlah kulit katan anak dari Musa itu ke kakinya Musa. Selamatlah Musa dari amarah Yahweh, karena amarah Yahweh itu hanya bisa dipuaskan dengan darah, begitu. Oke. Yang lagi, terjadilah apa tuh? Yahweh ini membunuh 2 anaknya Harun, karena katanya anak Harun ini mempersembahkan api kepada api asing. Loh, kok saya bilang dibunuh hanya karena alasan itu? Apa api asing itu? Oh, ternyata Yahweh itu bilang gini, anak Harun ini kok mempersembahkan api kepada dewa-dewa Mesir? Aku kan Tuhan yang sekarang. Oh, jadi sebenarnya ya, terjadi yang waktu Exodus itu sebenarnya pertarungan antara Yahweh dengan dewa-dewa Mesir. Terjadi pergantian Tuhan. Itu bukan Tuhan yang benar. Tuhan lokal itu si Yahweh ini ya, dia menjadi Tuhan yang baru dengan membunuh orang anak-anak sulung Mesir. Berulang kali hati Firaun dikeraskan sama Yahweh ini, sehingga musnahlah anak-anak sulung Mesir. Dasar pembunuh. Lalu Yahweh ngapain lagi dia nih? Oh iya, dalam kasus Baal Peor dia tercatat membunuh 24.000 orang. Tewas ya. Nah, tadi Bapak udah juga bilang juga nih, dalam kasus lembu tuangan 3.000 orang tewas. Oh, ada lagi kasus ular tembaga, banyak yang tewas. Ya, sejak itu dibikinlah patung ular tembaga untuk menyembah Yahweh ini. Apalagi yang terjadi? Oh, ternyata istri dan mertuanya itu dibunuh. Bangsa Midian dibunuh menjelang kematian Musa. Apa bantahan Anda? Jelas Tuhan. Narasi kosong semuanya, nggak ada data kau. Kenapa Tuhan itu, kalau kita mengetahui perjanjian lama, perjanjian baru kita mengetahui dari perjanjian lama, itu saling kolaborasi.
Kalau kamu mengatakan bahwa tadi dibun-bun, memang betul. Karena apa? Karena anugerah itu belum turun. Manusia itu sangat suka dengan kejahatan. Sehingga, bagaimana kalau dengan air bah? Kamu menolak dengan air bah itu hampir ditinggalkan sama ditinggalkan sama keluarga Nuh saja. Apakah Yotifafe jahat? Tidak, karena manusia benci sebenarnya. Karena Yotifafe itu benci dengan kejahatan. Manusia suka dengan kejahatan, sehingga zaman anugerah itu belum datang. Ketika zaman Yesus, makanya kamu harus belajar dispensasional waktu, periode waktu yang berbeda. Di mana zaman anugerah itu berbeda dengan zaman-zaman yang sebelum anugerah. Kamu hasbun aja dari tadi, makanya yang kamu sembah itu Yesus yang lain. Kamu menolak Yotifafe. Yotifafe itu adalah Yesuayasa itu yang dia datang. Makanya Yesaya 9 ayat 6, dia disebut Raja Damai dan Bapa yang kekal. Bagaimana kamu menolak Yotifafe itu? Padahal data kamu kosong semua, membun-bun segala macam dan sebagainya. Zaman itu memang bukan zaman seperti sekarang. Kalau zaman anugerah ini, Tuhan Yesus mengatakan apa? Itulah hukum kasih. Begitu loh. Kamu harus mengetahui zaman itu harus dari zaman mana? Zaman perjanjian lama. Itu berbeda dengan zaman perjanjian baru. Makanya data-data kamu yang kamu ambil itu kosong semua, kosong.